gitu. Saya mah kagak, saya mah tinggal disuruh doang. Saya bilang tuh yang nyuruh saya Iwan tuh tangkap belum polisi lo. Bilang nggak sengaja, biasanya hukumannya ringan. Nggak sengaja nyiram air keras, cuman sebentar hukumannya. Nggak sengaja beli air keras tuh, nggak sengaja masukin kemasan, nggak sengaja bangun sebelum subuh nungguin, nggak sengaja ngikutin dari luar rumah, nggak sengaja nungguin kelar sembahyang subuh, nggak sengaja nyiram, kena muka. Ini perdana nih. Al-Baqarah sampai 214, kajian sejarah sampai Islam di masa kekosongan. Hah? Sejarah PKI habis dibully gue. Kita nggak boleh ngomong apa-apa di mari. Ngomong ini nggak boleh, ngomong itu nggak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik jamaah sekalian, sebelum saya mulai saya mau biasa ini harus disebarluaskan agar masjid-masjid di seluruh Jakarta khususnya bisa menyelenggarakan dan akhirnya kembali ramai setiap pengajian, setiap taklim. Betul? Kenapa? Karena kekuatan umat Islam ada di masjid. Begitu. Oh belum ya? Oh oke, Masya Allah, tes. Oh iya bagus. Kirain ini pakai COVID juga enggak ya? Bentar, belum dibuka dengan salam, saya persiapan. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Apa ini SMK lah, masih aja SMK aja lagi nari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Kopi? Jahe. Jazakumullah khairul jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ketiga, wabil khusus kepada Pak Imam, Masya Allah yang bacaannya enak banget tadi. Mana Pak Imam? Masya Allah, jazakumullah, enak banget. Pecinya bagus Ustadz, terima kasih. Manokwari hadir dari Papua hadir nih, Masya Allah. Dan wabil khusus guru saya datang, alhamdulillah. Guru saya yang saya cintai, yang videonya saya download, saya dengerin semua, ya. Karena jarak yang jauh jadi nggak bisa langsung belajar. Yang Mukarram Al Habib Ustadz Ahmad Al Habsyi yang hadir di tengah-tengah kita. No, di belakang, paling belakang. Iya, terima kasih. Itu paling belakang.
Tak kalau bilang depan pada kabur semari ya. Makassar hadir, Lewiliang hadir, Papua hadir, Malaysia hadir. Jazakumullah khairul jaza. Di relay juga di beberapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, saya sedang berada di Masjid Darul Ma'arif. Sementara masjid yang lain belum membuka pengajian, inilah masjid yang pertama kali membuka pengajian. Masya Allah. Ini luar biasa, apresiasi tertinggi kepada pengurus ya Masjid Darul Ma'arif, DKM dan seluruhnya yang hadir pada hari ini. Cuman kita memenuhi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan memakai masker dan memakai sanitizer dan pakai apa tadi tuh yang masuk tuh pakai bilik gitu ya, bilik, dan semuanya kita memenuhi insyaallah secara bertahap ya. Yang lain pun akan mengikuti bahwa pengajian, majelis taklim, masjid harus segera diramaikan. Sebelumnya saya mau bertanya, di tempat ini ada korban Covid nggak? Di sini ada korban Covid nggak? Ada, kita semua korbannya. Selaman jadi begini kayak orang pengantin, bayang jadi jauh jaraknya. Ini kita korban Covid ini. Ya, ya Allah ya Rabb, jadi bagaimana ya? Jadi korban Covid kita semua. Selaman jadi nggak bisa, sembayang jadi jaraknya jauh-jauh. Ya itulah, entah siapa yang korban, wallahu alam bisawab. Sidoarjo hadir, Selawi Tegal hadir, masya Allah. Ini teman-teman dari NU nih yang hadir semua nih, pesantren-pesantren NU, masya Allah, jazakumullah. Insya Allah saya sampai ntar ke Jawa Tengah, ke Selawi semua ya. Ini Darul Ma'arif dulu ini. Apa nih? Terima tinggi badan, ngeledek gua nih orang ini, masya Allah. Jangan iklan dulu hari ini ya. Baik jamaah sekalian, hari ini kita lanjutkan lagi sejenak bahwa apa yang terjadi sekarang pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi pada masa sahabat Nabi, pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang lain, pernah terjadi pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maupun Utsmaniyah. Jadi tidak perlu berlebihan dalam menghadapinya, yang perlu adalah ketaatan. Yang perlu ketaatan. Ketika kita betul-betul menjaga jarak, maka insya Allah tidak terjadi penularan. Ketika kita hidup bersih, insya Allah tidak terjadi penularan. Ketika kita merasa badan kita kurang enak badan, nah buru-buru dah istirahat di rumah, begitu ya. Dan kesehatan itu paling penting sekarang. Kesehatan itu sekarang kita baru merasakan betapa mahalnya sebuah kesehatan. Dan kesehatan itu saya merasakan fit badan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Cuman ada beberapa sebab. Di antara sebabnya itu adalah berpuasa. Enak banget berpuasa. Andai kata Rasulullah, kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya kalian mengharapkan 1 tahun suntuk bulan Ramadan. Yang makan kita terjaga, minum kita terjaga, itulah yang membuat kita sehat walafiat. Sudah sepantasnya lah Covid ini membuat kita hidup semakin berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih sehat walafiat gitu ya. Dan makan dan yang minum, yang kita makan, yang kita minum sangat menentukan kesehatan. Kalau sekarang kita banyak yang kurang sehat, maka mulai beralihlah. Beneran ini aneh, bukan mentang-mentang ada ajwa di sini, bukan. Ini ada ajwa di sini, bukan. Tapi ini betul-betul penting sekali. Di samping menguatkan ekonomi umat, juga kesehatan, ya. Karena selama ini kita salah dalam yang kita makan, kita salah dalam yang kita minum. Perbaikilah mulai hari ini, insya Allah ya, semua jadi hikmah buat kita semua. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang Al-Fakir bacakan tadi itu adalah sebuah ayat ya. Sebenarnya ini harusnya melanjutkan ini pakai segala macam lengkap. Cuman saya nggak bawa laptop. Saya tahu kan laptop gua kemana ya? Ada yang tahu nggak laptop saya kemana? Ya, ada yang kepengen, biarin, ambil, silahkan. Handphone juga, ya, motor juga, sebodoh ya. Namun kita berlindung kepada Allah. Biasanya setelah handphone hilang, biasanya terjadi fitnah. Kita tunggu fitnah apa yang terjadi kepada saya. Iya, disangka gue takut kali. Pontianak hadir, alhamdulillah semua hadir. Hadirin dimulakan Allah. Masa-masa seperti ini terjadi pada masa dahulu. Pada masa Rasulullah SAW terjadi. Namun cepat teredam karena semua taat kepada Rasulullah SAW. Pada masa Umar bin Khattab terjadi. Namun redam juga karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ulil amrinya pada waktu itu. Nah, hari ini kita bahas sedikit saja
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Di sini maksudnya jangan merasa pede gitu. Dan kalau kita hubungkan surga ini sebuah kenikmatan, jangan pengen menang, jangan pengen berhasil, jangan ke dalam ayat motivasinya ya, saya bawa sedikit ke motivasi. Jangan merasa capek target gitu kalau dalam hidup. Kepada anak-anak sampaikan di rumah, nak, jangan kau merasa paling pinter. Kepada orang di kantor, mas, jangan sampai lu sok tahu merasa bakal mencapai target sales dan marketingnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, jangan merasa pasti menang. Udah merasa pasti menang, dicurangin kalah juga. Iya, udah paham maksudnya tuh. Ya. Kemarin tadi malam saya diwawancara oleh Kompas TV, mungkin beberapa teman melihat bagaimana nih peluang ke depan. Saya balik tanya sama reporternya, lah ente kok masih mau aja percaya sama KPU sama Bawaslu di TV? Ya, kemudian dialihkan, ya jangan merasa pasti menang, betul, karena menang belum tentu mulia, kalah pun belum tentu hina, tapi yang curang pasti celaka. Asik. Jamaah hadirin nih baru mulai udah begini. Masuk ya Irawan, silahkan. Tamburan hadir, masya Allah, faddalu silahkan. Jadi jamaah sekalian, am hasibtum an tadkhulul jannah. Di masa Rasulullah ngaji ketahuan mati, iya kan? Ngaji ketahuan mati di masa periode Mekah terutama. Amr bin Yasir ketangkep keluarganya, Bilal ketahuan ngaji ketangkep, semua begitu. Coba, jadi kita nih masih santai. Paling habis ini Pak Iwan dipanggil polisi, ngapain lo masih bikin pengajian, paling begitu. Gitu. Saya mah kagak, saya mah tinggal disuruh doang. Saya bilang tuh yang nyuruh saya Iwan tuh, tangkap lo polisi lo. Bilang nggak sengaja, biasanya hukumannya ringan. Nggak sengaja nyiram air keras, cuman sebentar hukumannya. Nggak sengaja beli air keras tuh, nggak sengaja masukin kemasan, nggak sengaja bangun sebelum subuh nungguin, nggak sengaja ngikutin dari luar rumah, nggak sengaja nungguin kelar sembahyang subuh, nggak sengaja nyiram, kena muka. Nggak sengaja dakwah gitu kan, nggak sengaja kocak loh, nggak sengaja lucu loh, ya nggak sengaja loh, betul, nggak sengaja, hakimnya nggak sengaja hukum setahun, tok, menulis di Twitter yang orang lain tersinggung dan dilaporkan, dihukum 2 tahun lebih, 3 tahun ada, tapi menyiram air keras yang udah buron selama beberapa tahun dihukum cuma setahun. Nggak sengaja, ya, nggak sengaja. Am hasibtum an tadkhulul jannah, di zaman Rasulullah begitu. Kita baru sekarang begini sih biasa aja, mestinya santai aja. Di masa Rasulullah ngaji ketahuan mati, disiksa. Ya, Bilal belum sampai wafat tapi sebentar lagi wafat. Alhamdulillah atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq keburu datang. Mereka kabur, emang pengecut. Kabur. Lagi nyiksanya di lembah. Ya, begitu datang kabur mereka ketakutan. Rasulullah nggak ada takutnya. Abu Bakar Siddiq nggak ada takutnya. Lok Sumawe, Aceh hadir, Banjarmasin hadir, Garut hadir, masya Allah. Ya, baru sebentar nih, ada 450. Ya bentar, nanti terus nih biasanya. Tukang mebel, wah jangan begitu dong Saliman, udah kelar ini, jangan dong ya. Nggak sengaja lihat babeh ganteng, iya. Memang gue ganteng, nggak bohong, bercanda. Depok hadir, Majalengka hadir, masya Allah, seluruh Indonesia ini Pak Agus dan pengurus sekalian seluruh Indonesia nih. Pesantren NU nih hadir. Bogor saya mau hadir ke pesantren insya Allah ya. Hadir jamaah sekalian dimuliakan Allah. Begitu juga lewat sebentar ya biar cepat. Begitu juga
pada masa Umar bin Khattab. Dan mari kita lihat ayat berikutnya, indah sekali. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Dan ini ayatnya untuk Nabi dan para sahabat, karena sebelumnya lebih dahsyat lagi di masa sebelum Rasulullah, yaitu masa Isa alaihissalatu wassalam. Ini mesti nyambung nih. Kemarin saya tulis di Facebook, orang Islam sendiri protes. Kan saya bilang agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua bahwa semua nabi beragama Islam. Ditanya bagaimana dengan Nabi Isa? Tanda bahwa kita udah keracunan ini makin hari makin kelihatan. Nabi Isa bawa agama Kristen, bayangin coba. Nabi Isa bawa agama Kristen, bayangin coba. Padahal Nabi Isa alaihissalam mengajarkan salat, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, dan belum sempat pergi haji. Satu-satunya nabi yang belum sempat pergi haji Nabi Isa. Karena itu sampai sekarang masih hidup. Masih hidup dan akan dibangkitkan kembali gitu ya. Ini bukan khilafah ya. Ntar disangka khilafah lagi. Ada Imam Mahdi yang akan. Ini kita cerita di akhir zaman nanti. Itu akidah kita semua ya. Ahlus sunnah wal jamaah pasti terjadi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diizinkan oleh Allah kembali di akhir zaman bersama Al-Mahdi ya, kemudian akan memimpin dunia nanti bukan sekarang dan bukan diusung. Bukan diusung. Ini bedanya nih. Bukan kita usung, lu jadi Imam Mahdi, lu aja kagak. Itu akan dibangkitkan otomatis gitu loh. Karena itu ISIS yang Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai Imam Mahdi nggak bisa kita tolak. Nggak bisa kita tolak. Bagaimana kita bisa terima dengan kejahatan yang luar biasa, dengan kamuflase pembunuh. Belum lama nih kumpulan orang Sunni dikumpulin dibunuh. Ya, informasi kita nggak sampai kadang-kadang, sehingga sebagian orang, maaf ya, yang rada-rada melenceng sedikit gitu masih mengagung-agungkan ISIS. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin dimuliakan Allah, balik lagi, ya begitulah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi, zaman Nabi Isa, ketahuan sholat diapain? Dicongkel matanya. Kejadian ini mulai kapan? Tahun 326. Siapa yang usulin? Ketika wanita memimpin. Emang kalau wanita memimpin begitu kali ya? Gua ya. Ada nggak wanita pemimpin di sini? Nggak ada. Nggak ada yang berani jawab. Mari. Ya, itu Ratu Helena, undang-undangnya tahun 326. Jahat banget tuh perempuan. Ratu Helena. Bila mana kedapatan orang Islam, maka cungkilah matanya. Kalau dia sholat, tuh undang-undangnya. Tahun 326. Kalau kita datang ke gereja kelahiran Kristus di Bethlehem, ya, itu ada patungnya di atas, menghormati Ratu Helena, gitu. Sebelum Nabi Isa siapa? Nabi Yahya. Kalau ketahuan mukmin mutakin, habis dipenggal oleh Herodes. Nah itu ayatnya. Kalau lihat Nabi sebelumnya lebih dahsyat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi dan para sahabat. Walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad dharra. Mana dia tuh? Massatumul ba'sa wad dharra. Ya ini, Mas. Wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrul gharib. Mereka tuh ditimpa kemelaratan. Mereka ditimpa penderitaan. Mereka ditimpa diguncang dengan berbagai macam cobaan. Nah kita sekarang merasakan nggak seberapa. Kita kurang beras, masih datang beras dari DKI, dari Pak Anies Baswedan, gitu. Dapat beras, sebagian dapat ya beras di sini. Dapat, alhamdulillah 25 kilo, 10. Sekarang 25 katanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi semua baik. Alhamdulillah sukses, terima kasih Syed Mahmud, masya Allah. Wahyu Desain, terima kasih. Koruptor dicongkel matanya, disiram air keras, bahaya amat itu. Aduh, gas beh, siap. Ya, Pak Jokowi nonton beh, mudah-mudahan insya Allah. Ya, udah nanya itu.
Salat sebelum Rasulullah gimana caranya Ustaz? Salat sebelum Rasulullah sama. Bukankah doa iftitah itu Nabi Ibrahim? Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaan sebentar lagi. 5 menit lagi kita buka pertanyaan ya.